Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, bab 3247. Kualifikasi apa yang harus Anda pilih? Bab 8541 sampai bab 8545. Pertanyaan menggoda Ye Chen membuat Song Ruyu sedikit tertegun sejenak. Meskipun Ye Chen memandang wajah yang asing baginya, dia tahu dari cara dia berpakaian bahwa dia adalah pengawal kavaleri Duke Mining. Selain itu, saya selalu bertanggung jawab di sini, jadi tidak mungkin orang lain bisa menyelinap masuk. Oleh karena itu, alasan utama keterkejutannya adalah bagaimana mungkin seorang pengawal kavaleri punya nyali untuk berbicara dengannya seperti ini. Song Ruyu, yang merasa telah tersinggung oleh hal berikut, menatap Ye Chen dengan kemarahan dan kedinginan di matanya. Kemudian, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menghunus pedangnya, dan pedang itu mengarah langsung ke leher Ye Chen. Di mata Song Ruyu, Ye Chen sudah seperti orang mati. Dia menatap Ye Chen dalam diam dan berkata dengan tenang, "Karena kamu bisa mati dengan pedangku." Ye Chen tersenyum. Percaya diri adalah hal yang baik, tetapi jika Anda terlalu percaya diri, segalanya akan merugikan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melihat pedang itu mengarah langsung ke arahnya tanpa rasa panik di dalam hatinya. Pedang panjang digerakkan oleh energi spiritual yang hampir tidak dapat dipahami oleh prajurit biasa. Tetapi bagi Ye Chen, energi spiritual semacam ini hampir bukan ancaman. Sementara Song Ruyu sedang menunggu beberapa meter jauhnya hingga darah Ye Chen terciprat di tempat, Ye Chen tiba-tiba melangkah ke arah ujung pedang dan berjalan menuju kamar. Ketika Ye Chen melangkah melewati kusen pintu dan memasuki ruangan, pedang panjang telah terbang di depannya. Ujung pedang bersinar dengan cahaya pucat, dan sekuat mematahkan bambu. Ye Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dan energi spiritual yang telah tertahan tiba-tiba melonjak ke arah lengan kanannya. Energi spiritual yang melonjak tidak lagi terhalang dalam sekejap. Aura kuat itu membuat wajah Song Ruyu langsung menjadi ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawal kavaleri bisa begitu kuat. Jika auranya seperti aliran sungai yang deras, maka aura yang dikeluarkan oleh Ye Chen seperti sungai yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia segera mengerti bahwa orang ini jelas bukan pengawal kavaleri. Tetapi pada saat ini, hanya ada suara tajam di udara. Dan pedang peraknya yang panjang dan ramping dengan mudah digenggam oleh Ye Chen. Pedang itu sepertinya masih meronta, dan tubuh pedangnya bergetar hebat tidak bisa melepaskan diri dari tangan Ye Chen sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa membuat pergelangan tangan Ye Chen gemetar sama sekali. Ye Chen dengan mudah memegang pedang Song Ruyu di tangan kanannya dan menutup pintu dengan tangan kirinya. Kemudian dia melangkah ke arah Song Ruyu, yang berdiri tertegun, dan bertanya sambil tersenyum,
gadis kecil, gerakan membunuh apa lagi yang kamu punya? Selanjutnya, Wu Feiyan memilikinya. Bukankah dia mengajarimu cara membuka istana Niwan? Kamu, Song Ruyu baru mendapatkan pencerahan selama 2 tahun. Dia bahkan belum sempat bertemu dengan Wu Feiyan. Penguasa dinasti Ying disebut keterampilan penghancuran diri dalam membuka istana Niwan oleh Wu Feiyan. Yang membuatnya takut adalah pria di depannya, yang tidak jauh lebih tua darinya. Sebenarnya bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah pihak lain berani memanggil Tuan Inggris dengan nama depannya. Ini adalah hukuman mati mutlak dalam masyarakat Poking keluarga tidak akan pernah berani melakukannya. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan bertanya pada Ye Chen dengan gugup, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Ye, dan nama belakang saya adalah Chen. Ye Chen adalah nama asli saya. Anda telah memasang jaring di Nigeria, dan orang yang ingin Anda tangkap adalah saya." "Kamu?" Song Ruyu tiba-tiba panik. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Kamu, kenapa kamu memberitahuku?" Ye Chen tersenyum, menatapnya dan bertanya, "Bukankah kamu menanyakan hal itu padaku?" "Aku?" Song Ruyu terengah-engah dan bergumam dengan ketakutan di matanya. "Aku bertanya padamu. Kamu tidak perlu terlalu jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu, ini bukan untuk membuatku tetap hidup. Itulah sebabnya. Itulah mengapa ini sangat mudah, kan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu cukup pintar." Wajah Song Ruyu menjadi pucat karena ketakutan. Dia berumur 24 tahun dan baru menyadari Taoisme selama 2 tahun. Dia adalah satu-satunya harapan bagi seluruh keluarga selama ratusan tahun. Pihak lain begitu jujur, dia ketakutan. Mengatakan pada dirinya sendiri segalanya berarti dia tidak harus bersiap untuk memberikan dirinya kesempatan untuk hidup. Jadi dia memaksa dirinya untuk tenang, mengertakkan gigi dan berkata kepada Ye Chen, Tidak masalah. Bagaimanapun juga, aku ingin setia kepada Tuan Inggris. Aku akan mati di tanganmu hari ini. Ketika Tuan Inggris mengetahuinya, dia pasti akan memberi hadiah kepada keluargaku." "Aduh." Ye Chen menatapnya dan menamparkan bibirnya, dan tersenyum. "Jika kamu berkata begitu, aku tidak berencana membunuhmu. Jika aku membawamu pergi dengan para penjaga ksatria di sini, akankah Wu Feiyan memikirkanmu sudah mengkhianatinya?" Song Ruyu memandang Ye Chen dengan sangat ketakutan, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, "Saya rela mati untuk menunjukkan keinginan saya kepada Tuhan." Setelah mengatakan ini, dia segera mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan keningnya dengan 100% kekuatannya. Tamparan ini sangat kuat dan berat, dan jelas dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tamparan itu mengenai dahinya, itu akan mengubah otaknya menjadi bola pasta.
Ye Chen juga tidak menyangka bahwa wanita ini masih muda dan pemberani, dan akan membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya. Memang agak terlalu galak. Ye Chen tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, masih ada gunanya menjaganya. Jadi bagaimana dia bisa mati begitu saja di sini? Jadi, Ye Chen dengan Audio cepat milik menjatuhkan Sopter rapier Channel. di tangan kanannya dan memegang telapak tangannya yang berisi energi spiritual. Saat tangan rampingnya dipegang di telapak tangannya, dia segera mentransfer energi spiritual ke dalam tubuhnya dan langsung menyegel dantian dan meridiannya. Song Ruyu belum pernah melakukan kontak kulit dengan seorang pria. Sekarang Ye Chen memegang tangannya. Dia sangat malu dan marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Ye Chen. Dia hanya berteriak histeris. Kamu adalah seorang murid. Oke. Ye Chen mengangguk dan langsung melepaskan tangannya. Song Ruyu ingin mati. Meskipun energi spiritual di tangannya hilang, kekuatannya masih ada. Begitu Ye Chen melepaskan tangannya, dia langsung menamparkan kepalanya. Pada saat ini, matanya menatap Ye Chen, matanya hampir meledak, dan dia berteriak dengan kebencian yang luar biasa. Ye Chen, kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Kemudian, tamparan yang kuat dan berat itu mengenai keningnya. Tamparan tajam bergema di kantor, dan dahi Song Ruyu yang montok dan cerah langsung ditampar dengan cetakan telapak tangan berwarna ungu merah. Dipasangkan dengan wajahnya yang cantik dan dingin, sungguh mengejutkan. Melihatnya kesakitan, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bercanda. Hei, lihat tasbih besar ini, aku sangat ingin membelinya. Song Ruyu menyeringai kesakitan, merasa bahwa dia belum mati, dan menatap telapak tangan kanannya dengan tidak percaya. Tidak masalah, telapak tangannya sudah bengkak. Tangan ramping aslinya sekarang hanya memiliki 5 jari yang masih ramping. Dan telapak tangan Audio sudah milik bengkak. Sopter Itu Channel. bengkak seperti kaki babi yang empuk. Dia bingung dan berpikir dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Saya jelas telah menggunakan 10 kekuatan saya. Mengapa saya tidak mati? Saat berikutnya, dia merasakan energi spiritual di tubuhnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual, dantian, dan meridian di tubuhnya semuanya telah disegel, dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia menatap Ye Chen dengan kaget dan berseru, Kamu menyegel kultivasiku. Ya, Ye Chen berkata dengan tenang, mulai sekarang, kamu adalah orang yang tidak berguna. Ksatria manapun di sini dapat membunuhmu. Song Ruyu tahu bahwa kekuatan Ye Chen tidak terduga. Dan dia juga menebak bahwa dia pasti musuh misterius yang sengaja dicari oleh asosiasi Poking. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu biarkan mereka membalaskan dendam pengawal kavaleri yang mati. Aku tidak takut mati. Tapi kamu tidak bisa hidup terlalu lama. 3 tetua saja yang bisa membunuhmu tanpa bantuan Tuan Inggris. Ye Chen tersenyum dan berkata, ketiga anjing tua itu, bisakah kamu mengesampingkan mereka jika mereka bisa membunuhku?
Aku berkata, kamu belum bisa mati, kalau tidak, aku akan memintamu untuk menembak dirimu sendiri sampai mati. Masih ada gunanya aku menjagamu. Song Ryu memandang Ye Chen dengan gugup dan bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Jika saya tidak salah, kamu pasti akan mengambil semua prajurit dan ksatria yang mati itu. Kamu dapat dengan mudah menyegel kultivasiku. Secara alami dapat mendetoksifikasi mereka tubuh, dan mereka pasti akan berterima kasih padamu dan bekerja keras untukmu. Tapi izinkan aku memberitahumu, aku, Song Ryu, pasti tidak akan menyerah padamu. Jika kamu mempertahankanku, kamu akan menyimpannya untuk dirimu sendiri, Bom. Jika sesuatu yang serius terjadi, Anda harus membunuh saya dengan tegas. Saya menyarankan Anda untuk membunuh saya untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Chen mengangkat alisnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, ceka-ceka, Song Ryu, namanya cukup retro, gaya jadul, tapi sepertinya tidak cocok untuk gadis muda sepertimu. Aku ingin kamu mengurusnya. Song Ryu mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu tulis di sana? Kenapa kamu tidak membunuhku secepatnya? Ye Chen berpikir dalam hati, sejujurnya, nama ini sama sekali tidak cocok dengan temperamenmu. Giok adalah batu permata favorit orang Tiongkok. Itu adalah benda indah yang lembut, tanpa celah, menyegarkan, dan membuat orang bahagia. Lihat pada kamu lagi. Kamu sama dengan apakah batu giok ada hubungannya dengan itu? Kamu lebih seperti anjing Pomeranian yang menggonggong. Ada anjing di desa. Besar dan kecil, cantik dan jelek, baik dan buruk yang terbesar, dan juga yang paling cantik. Kamu bukan yang paling dicintai, tapi kamulah yang paling menyemangatiku. Kamu kentut. Song Ryu tidak menyangka akan dipermalukan oleh Ye Chen, dan dengan marah mengutuk, ya, sebaiknya kamu bunuh aku sekarang. Kalau tidak kita tidak akan pernah sama. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka memelihara anjing. Terkadang saya pusing saat melihat anjing yang memanfaatkan orang lain dan menggonggong tanpa henti. Tapi sekarang tiba-tiba saya merasa, jika Anda bisa melatih seekor anjing ganas agar patuh, berperilaku baik, dan menyenangkan, itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Song Ryu mengertakkan gigi dan dengan tegas mengucapkan kata demi kata, aku, tidak, ya, anjing. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu Anda tidak melakukannya. Saya hanya menggunakan anjing sebagai metafora. Jika saya menghina anjing itu, saya bersedia meminta maaf kepada anjing itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengubah topik, ekspresinya menjadi tegas, dan bertanya padanya, Song Ryu, kan, kamu adalah tawananku sekarang. Kamu adalah apa yang aku katakan. Kualifikasi apa yang kamu harus pilih. Bersambung.